Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Di hari Rabu ini kita belajar sirah lagi ya, yaitu masih pada perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama ke Syam dan usahanya mencari rizki. Jadi sehubungan dengan usaha Rasulullah mengembalakan kambing untuk tujuan mencari rizki, terdapat 3 pelajaran yang penting bagi kita. Pertama, jadi selera tinggi dan perasaan halus yang dengan kedua sifat ini Allah memperindah kepribadian nabinya. Jadi kepribadian Nabi Muhammad SAW selama ini ya, pamannya lah yang mengasuh dengan penuh kasih sayang sebagai seorang bapak. Tetapi begitu merasakan kemampuan untuk bekerja, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera melakukannya dan berusaha sekuat tenaga untuk mengeringankan sebagian beban nafkah dari pamannya. Barangkali hasil yang diperolehnya dari hasil pekerjaan yang dipilihkan Allah tersebut tidak begitu banyak dan penting bagi pamannya. Tetapi ia, dan ini merupakan akhlak yang mengungkapkan rasa syukur, kecerdasan watak dan kebaikan perilaku beliau ya, Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan penjelasan tentang bentuk kehidupan yang diridhoi oleh Allah untuk para hambanya yang soleh di dunia ini. Sangatlah mudah bagi Allah mempersiapkan Nabi SAW sejak awal kehidupannya dengan segala sarana kehidupan dan kemewahan yang dapat mencukupinya, sehingga tak perlu lagi memeras keringat atau mengembalakan kambing. Tetapi hikmah ilahi menghendaki agar kita mengetahui bahwa harta manusia yang terbaik adalah harta yang diperolehnya dari usaha sendiri dan imbalan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan saudaranya. Sebaliknya, harta yang terburuk ialah harta yang didapatkan seseorang tanpa bersusah payah atau tanpa imbalan kebermanfaatan yang diberikan kepada masyarakat. Yang ketiga, jadi para aktivis dakwah apa saja sih ya? Dakwah itu kan menebar kebaikan. Jadi dakwahnya tidak akan dihargai. Dakwahnya tidak akan dihargai orang manakala mereka menjadikan dakwah sebagai sumber rezekinya atau hidup dari mengharapkan pemberian dan sedekah orang lain. Karena itu, para aktivis dakwah Islam merupakan orang yang paling patut untuk mencari maisah nafkahnya melalui usaha sendiri atau sumber yang mulia yang tidak mengandung unsur meminta-minta, agar mereka tidak berhutang budi, tidak mempunyai hutang budi kepada siapapun yang menghalanginya dari menyatakan kebenaran di hadapan investor budi atau orang yang berbaik hati kepadanya. Jadi tidak punya hutang budi. Hakikat ini kendati pun belum terlintas dalam pikiran Rasulullah pada masa itu. Karena beliau belum mengetahui bahwa dirinya akan diserai urusan dakwah dan risalah ilahi. Tetapi manhaj yang Allah tetapkan untuk mengandung tujuan itu. Jadi manhaj Islam ini atau aturan Islam ini adalah mengandung tujuan itu dan menjelaskan bahwa Allah itu menghendaki agar tidak ada sesuatu pun dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum bi'tsah yang menghalangi jalan dakwahnya atau menimbulkan pengaruh negatif terhadap dakwahnya sesudah bi'tsah atau berita kenabian itu datang. Jadi menyangkut kisah Nabi perihal dirinya yang telah mendapatkan pemeliharaan Allah dari segala keburukan sejak kecil dan awal masa remajanya, terdapat penjelasan mengenai 2 hal ini yang sangat penting. Yang pertama, bahwa Nabi memiliki seluruh karakteristik manusia sehingga ia mendapati dirinya apa yang terdapat pada setiap pemuda berupa berbagai kecenderungan fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah kepada manusia. Yang kedua, sesungguhnya Allah
kendati pun demikian ya, telah melindungi dari semua bentuk penyimpangan dan dari sesuatu yang tidak sesuai dengan berbagai tuntutan dakwah. Karena itu, sekalipun belum mendapatkan wahyu atau syariat yang akan melindunginya dari memperturutkan dorongan hawa nafsu, tetapi beliau telah mendapatkan perlindungan lain yang tersamar yang menghalanginya dari memperturutkan hawa nafsunya yang tidak sesuai dengan dirinya, yang telah dipersiapkan Allah untuk menyempurnakan akhlak mulia untuk menegakkan syariat Islam. Jadi ini tujuannya ya, Allah itu menghendaki agar manusia itu mengetahui inayah ilahiyah ini kepada Rasulullah, sehingga akan memudahkan keimanan terhadap risalah atau yang dibawa oleh Rasulullah dan menjauhkan kita dari keraguan-raguan. Anak-anakku, jadi setiap orang itu sudah Allah tuntun ya. Ustazah mesti ingatkan, ada alarm kebaikan dalam setiap diri kita. Jadi ketika kita melakukan sedikit saja kesalahan, itu ada rasa tidak enak di dalam hati kita. Ada penolakan karena fitrah kita itu adalah fitrahnya berbuat ya. Fitrah imanan kita makan seperti itu. Jadi apabila kita melakukan keburukan apapun itu, maka ada rasa tidak enak, itu adalah alarm kebaikan kita yang muncul. Untuk itu, apabila kita menyambutnya, maka Allah akan jaga dan Allah lindungi kita ya dari keburukan-keburukan. Tetapi ketika kita memperturutkan hawa nafsu, maka Allah biasanya itu akan cenderung ya, kecenderungan kita. Jadi tidak puas melakukan yang yaitu tadi hawa nafsu kita. Jadi kalau misalkan kita pengen main game, misalkan contoh aja ya, kita nge-game itu 1 jam, maka masih kurang itu. Nafsu kita itu menuntut lebih, pengen 2 jam, masih level ini, nanti menuntut lagi. Begitu juga misalkan kita nonton musik atau dan lain sebagainya, itu pasti memperturutkan hawa nafsu itu seperti itu. Beda lagi kalau misalkan kita diminta untuk tilawah, diminta untuk membantu orang tua, itu kan kadang ada rasa berat gitu kan. Nah, tapi kita ingat lagi ya, itu adalah sarana kebaikan dan pahala untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.